Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fadia Ismi, jurusan MPI Unit 1 semester 2, NIM 202127020. Di video saya kali ini saya akan membahas inti dari bab 1 buku Ilmu Kalam karya Dr. Haji Muhammad Hasbi. Nah, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu ilmu kalam. Apa sih ilmu kalam? Jadi, secara harfiahnya kalam artinya perkataan atau percakapan. Nah, sedangkan secara terminologinya bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan membicarakan tentang rasul-rasul Allah untuk menetapkan kebenaran Rasulnya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya. Nah, ilmu kalam sendiri dikenal sebagai ilmu keislaman yang berdiri sendiri, yakni pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 dari Bani Abbasiyah. Nah, menurut para ahli, salah satu ahli yaitu Ibnu Khaldun, bahwa ilmu kalam atau ilmu tauhid ialah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran yang berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan dan ahli sunnah. Nah, selanjutnya adapun ilmu ini dinamakan ilmu kalam disebabkan oleh yang pertama, persoalan yang terpenting menjadi pembicaraan pada abad-abad permulaan hijrah ialah apakah kalam Allah atau Al-Quran itu qadim atau hadis. Karena itu, keseluruhan ilmu kalam itu dinamai dengan salah satu bagiannya yang terpenting. Nah, yang kedua, dasar ilmu kalam ialah dalil-dalil fikiran, dan pengaruh dalil fikiran ini tampak jelas dalam pembicaraan para mutakaliman. Mereka ini jarang mempergunakan dalil nakli atau Al-Quran dan hadis, kecuali sesudah menetapkan benarnya pokok persoalan terlebih dahulu berdasarkan dalil-dalil fikiran. Nah, selanjutnya ini sejarah ilmu kalam. Sejarah munculnya ilmu kalam berawal dari sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Timbullah persoalan-persoalan di kalangan umat Islam tentang siapakah pengganti Nabi atau Khalifatul Rasul. Kemudian persoalan itu dapat diatasi setelah diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan dipimpin oleh Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya materi tentang hubungan ilmu kalam dengan ilmu keislaman lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu kalam dengan filsafat Islam. Nah, banyak para ahli nih yang berpendapat bahwa ilmu kalam dengan filsafat Islam memiliki hubungan karena pada dasarnya ilmu kalam adalah ilmu ketuhanan dan keagamaan. Sedangkan filsafat Islam adalah pembuktian intelektual. Karena ilmu kalam dasarnya adalah keagamaan atau ilmu agama, sedangkan filsafat merupakan pembuktian dari intelektualnya. Nah, yang kedua, hubungan ilmu kalam dengan tasawuf. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu keislaman yang banyak mengedepankan pembicaraan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan. Sedangkan tasawuf ialah yang membicarakan penghayatan sampai pada penamaan kejiwaan manusia. Pada ilmu kalam membahas tentang keimanan dan definisinya, kekufuran, kemunafikan, dan batasannya. Sementara pada ilmu tasawuf membahas jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman. Yang ketiga, hubungan ilmu kalam dengan syariat. Dalam Islam, tanpa kalam, sebagaimana syariat tidak bisa subur dan berkembang kalau tidak dilindungi oleh akidah. Maka, syariat tanpa ilmu kalam bagi bangunan yang tergantung di awang-awang, tiada mempunyai sandaran kekuatan moral supaya dihormati, dipatuhi, dan dijalankan semestinya. Maka, kalam dan syariat memerlukan hubungan dan jalinan yang erat, sehingga antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keempat, hubungan ilmu kalam dengan Al-Quran. Ilmu kalam dengan Al-Quran adalah ilmu yang saling berketertarikan yang tidak bisa dipisahkan, karena sumber dari ilmu kalam adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran sendiri di dalam isinya banyak membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik berupa zat, sifat, asma, perbuatan, dan tuntunan. Sedangkan ilmu kalam juga membahas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, hubungan ilmu kalam dengan ilmu usuluddin. Ilmu kalam dapat dipahami sebagai satu kajian ilmiah yang berupaya untuk memahami keyakinan-keyakinan keagamaan dengan didasarkan pada argumentasi yang kokoh.
Ilmu ini dapat berguna untuk mempertahankan atau menguatkan penjelasan tentang akidah dan pemahaman keagamaan Islam. Sedangkan ilmu usuluddin ialah ilmu yang membahas pokok-pokok atau dasar agama, yaitu akidah, tauhid, dan i'tikad atau keyakinan tentang rukun iman yang 6. Ilmu usuluddin juga sebagai ilmu teologi atau ketuhanan karena membahas tentang ketauhidan atau keesaan Allah, sifat dan asma atau nama Allah. Keenam, hubungan ilmu kalam dengan tauhid. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dengan mendasarkan pada argumen logika atau rasio sebagai pembuktian terhadap argumen nakli. Sedangkan tauhid ialah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa atau mengesahkan Tuhan tidak ada sekutu baginya. Ketujuh, hubungan ilmu kalam dengan fikih dan usul fikih. Dari pendapat Abu Hanifah bahwa adanya hubungan antara ilmu kalam dengan fikih. Ilmu kalam membahas soal-soal dasar dan pokok. Pandangan lebih luas, tinjauan dapat memberi sikap toleran, memberi keyakinan yang mendalam berdasarkan pada landasan yang kuat. Sedangkan fikih membahas soal furu' atau cabang dan ranting, pandangannya lebih detail dan secara terperinci. Selanjutnya yang ke-8, hubungan ilmu kalam dengan ilmu akidah. Nah, ilmu akidah adalah yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat kesempurnaannya. Nah, yang terakhir yaitu ke-9, hubungan ilmu kalam dengan syariah atau hukum. Syariah sendiri adalah seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin atau sistem kepercayaan maupun tingkah laku yang konkret. Sekian pembahasan materi di video saya kali ini. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya meminta maaf dan semoga materi di video saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.